Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan terus memberkati saudara lewat bagian kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami hari ini siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami terus dengan firman-Mu Bapa, karena kami percaya hanya firman-Mu lah yang dapat menjadi penuntun pada jalan kehidupan kami. Biarlah kami terus dapat melihat Engkau dan mengenal Engkau lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 1 Petrus pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, mempercayai siapa Yesus dalam hidup kita itu sangat penting. Mengapa saya katakan itu sangat penting? Karena Yesus Kristus diberikan untuk saudara dan saya. Kenapa dia diberikan bagi kita? Karena lewat kehidupannya, maka apa yang hilang dari dalam kehidupan kita yang telah dirancang Allah bagi kita, itu melalui Yesus Kristus dikembalikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi Yesus Kristus itu hadir di bumi, dia berkarya di bumi, dia mati di kayu salib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dikatakan semua yang dia lakukan semuanya untuk mengembalikan originalnya kita kembali. Nah, oleh karena itu saudara dan saya harus belajar untuk percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa kita harus percaya kepadanya? Karena apa yang hilang dari kita, Yesus mengambil itu di dalam kehidupannya. Dia mengambilnya bukan untuk dirinya, tetapi apa yang dia ambil itu untuk saudara dan saya. Jadi ketika saudara dan saya bisa hidup percaya kepadanya, maka apa yang dia bawa untuk kita akan kita miliki dalam kehidupan kita. Mengapa banyak orang Kristen dia melakukan aktivitas agamanya, dia beribadah, dia berdoa, dia membaca Alkitab, tetapi dia merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan masalah. Dia merasa bahwa kayaknya dia sulit untuk mengalami kemenangan. Persoalannya karena dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan menerima berkat-berkat yang disiapkan Allah bagi kita, yang sudah diberikan Allah bagi kita, yang sudah dirancang dalam kekekalan bagi hidup kita. Itu akan kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, tugas kita percaya kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita percaya kepadanya? Saudara dan saya harus melakukan yang pertama, dengarkan apa yang dia firmankan, lakukan apa yang dia firmankan. Itu tandanya kita percaya kepadanya. Kalau saudara dan saya tidak suka mendengarkan firman Tuhan, kita tidak suka hidup di dalam firman Tuhan, artinya kita tidak mau dibentuk oleh firman Tuhan, kita tidak mau dinasehati oleh firman Tuhan, kita tersinggung pada saat firman menyinggung kita, perkataan firman menyinggung kita, kita tersinggung, maka saya katakan itu kita tidak bisa untuk percaya kepada Tuhan. Karenanya apa yang dia firmankan, baiklah kita mendengar dan kita melakukan itu di dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah belajarlah untuk kita rindu mau mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau mengenal dia dengan sungguh-sungguh, tandanya kita percaya kepadanya. Ada banyak orang menjalani perjalanan kekristenannya hanya sekedar yang penting dia ke gereja, dia tetap Kristen, tidak pindah kemana-mana, tetapi untuk mengenal Tuhan atau mengenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya tidak mau dia lakukan. Makanya dia melakukan segala aktivitas agamawinya itu ya hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang ia lakukan. Dan saya percaya kalau kita melakukan demikian, maka kita tandanya tidak percaya kepadanya. Kalau kita percaya, maka kita akan mau mengenal dia dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk mau mengenal Yesus sungguh-sungguh dalam hidup kita. Itu tandanya kita percaya kepadanya. Saudara harus menjaga seluruh kehidupan saudara untuk bagaimana engkau hidup seperti apa yang diinginkan olehnya. Yang ketiga yang harus saudara dan saya lakukan, izinkanlah Roh Kudus untuk bekerja hebat dalam hidup kita. Karena hanya dengan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, saudara dan saya akan mengenal Yesus Kristus itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu diberikan bagi kita untuk kita bisa mengenal Yesus. Nah, kalau kita tidak memiliki kesadaran akan Roh Kudus dalam hidup kita yang diberikan bagi kita, lalu kita hanya menjalani perjalanan aktivitas kekristenan kita begitu-begitu saja tanpa menyadari ada roh yang luar biasa yang membawa kita untuk bisa mengenal Yesus, kita mengabaikan Roh Kudus itu dalam hidup kita,
maka saya katakan kita tidak akan pernah bisa untuk mengenal Yesus Kristus. Pastikan saat engkau rindu untuk mengenal Yesus, engkau berdoa kepada Roh Kudus, engkau berkata kepadanya, Roh Kudus, tolonglah saya rindu untuk mengenali Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, kerinduan kita itu menyadari akan Roh Kudus yang membawa kita untuk mengenali Yesus, maka kita akan mampu untuk mengenali Yesus dalam hidup kita. Nah, pemirsa Klafus yang diberkati Tuhan, pastikan hal-hal ini kita lakukan dalam hidup kita, supaya kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia tidak akan pernah mengalami kemenangan dalam hidupnya. Orang yang tidak percaya akan Yesus Kristus, dia tidak akan pernah dapat keluar dari masalah-masalah yang ia alami. Bahkan dia tidak kuat dengan tantangan yang dia alami dalam hidupnya. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan mampu untuk mengalami kehidupan yang berkemenangan dari hari ke hari. Oleh karena itu pemirsa Klafus, mari kita belajar untuk kita terus mau percaya kepada Yesus Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Izinkanlah saudara harus terus memberikan hidupmu mendengarkan firman, karena hanya dengan firman Tuhan engkau bisa melihat Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu bagi kami. Kami ingin mengenal Yesus di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, singkapkanlah firman-firman Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat mengenal siapa Yesus dalam hidup kami. Kami percaya, kami menjalani hari-hari hidup kami percaya kepada Yesus Kristus, sehingga apa yang kami percayai itu menjadi satu kehidupan realita yang berkemenangan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.